Pajak bagaimana dalam pandangan Islam, Pak? Pajak dalam pandangan Islam, untuk lebih jauhnya begini supaya lebih paham bahwa dalam Islam itu ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah yang perintahnya ada, contohnya juga ada seperti sholat, kemudian puasa, zakat. Nah, ibadah-ibadah mahdhah ini ibadah yang tidak boleh ditambah dan dikurangi. Sementara ibadah ghair mahdhah perintahnya ada tapi teknisnya tidak dikasih tahu. Seperti berpakaian, nah disuruh nutupin aurat, kemudian pakai apa, modelnya seperti apa. Nah, itu setiap negara punya budaya. Nah, kemudian Islam juga menyuruh kita berkeadilan sosial, ya, misalnya bagaimana orang anak terlantar dan sebagainya diurus oleh negara. Nah, negara kita dalam mengurus hal itu maka diadakan pajak. Tapi selama ini pajak dipahami oleh orang adalah upeti, bukan upeti. Pajak itu iuran warga negara terhadap negara, di mana warga negara akan mendapatkan manfaat dengan bentuk lain. Nah, jadi pajak ini masuknya kepada ibadah ghair mahdhah. Jadi perintahnya ada untuk kesejahteraan, bahkan tanda orang bertakwa itu adalah peduli terhadap kepedulian, ada kepedulian sosial. Nah, pajak ini kan untuk membangun bangsa, membangun masyarakat, membangun atau menolong yang pokoknya segala macam lah yang berkaitan dengan kemaslahatan. Nah, ini maka teknisnya setiap negara punya aturan, punya. Nah, di Indonesia ada namanya pajak. Itu dalam rangka di mana si pajak ini iuran warga negara terhadap negara, manfaatnya buat masyarakat juga, buat rakyat juga. Nah, pajak masuknya kepada ibadah ghair mahdhah. Jadi perintahnya ada secara umum, tapi teknisnya setiap negara berbeda. Itulah sekali lagi bahwa pajak jangan dipahami pada upeti, tapi pajak adalah iuran warga negara terhadap negara. Dan pajak ini kan ada namanya PPh, ada yang PPN. Kalau PPh ada dua, PPh badan, PPh orang pribadi. PPh badan ini artinya punya perusahaan yang bayar. Kalau PPh orang pribadi adalah perorangannya, karyawannya. Nah, PPh itu disebut pajak langsung. Kalau PPN pajak tidak langsung. Karena kita membeli sesuatu kemudian kena pajak, nah dikumpulkan oleh yang punya usaha perusahaan, dibayarkan pada negara. Jadi sekali lagi dalam Islam ini pajak masuk kepada ibadah ghair mahdhah. Baik, itu saja. Terima kasih, Pak.